Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Mujahid dari Prodi Informatika dengan NIM 33372400042. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang penggunaan bahasa baku dalam kehidupan sehari-hari. Simak videonya ya. Bahasa merupakan alat utama manusia untuk berkomunikasi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menggunakan bahasa untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan informasi kepada orang lain. Namun, seringkali kita menggunakan bahasa yang tidak baku dalam kehidupan sehari-hari kita. Pengertian dari bahasa baku. Bahasa baku adalah bentuk bahasa yang dianggap sebagai bentuk standar dan resmi dari bahasa yang digunakan dalam komunikasi tertulis dan formal. Bahasa baku ini mencerminkan norma-norma tata bahasa dan ejaan yang diakui secara resmi dalam bahasa tersebut, serta diadopsi dan diajarkan dalam sistem pendidikan formal. Bahasa baku ini sering digunakan dalam dokumen-dokumen resmi, literatur, media massa, pendidikan, dan komunikasi formal lainnya. Di banyak negara, bahasa baku seringkali dikenal sebagai bahasa sastra atau bahasa tulis. Ciri-ciri bahasa baku. Berikut ini merupakan ciri-ciri dari bahasa baku. 1. Tak dipengaruhi bahasa daerah. Jadi, bahasa baku hanyalah bahasa yang sesuai dengan negaranya. Seperti bahasa Indonesia, hanya ada bahasa Indonesia di dalam bahasa tersebut, tidak ada bahasa yang lain. 2. Tak dipengaruhi bahasa asing. 3. Tidak termasuk sebagai ragam bahasa percakapan. Yang keempat, imbuhan digunakan secara eksplisit. Maksud dari eksplisit di sini adalah bahasa tersebut memiliki imbuhan yang jelas, tegas, dan langsung kepada konteksnya. Yang kelima, makaian yang sesuai dengan konteks. 6. Maknanya satu, tidak ganda. 7. Tidak memperlihatkan hiperkorek. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya akan memberikan contoh bahasa yang baku dan tidak baku. Untuk bahasa tidak baku, contohnya, makasih atas bantuannya. Gimana rencana besok? Udah siap belum? Dia bilang, rapatnya diundur lusa. Itu merupakan kalimat dari bahasa yang tidak baku. Sekarang, saya akan memberikan contoh bahasa baku. Saya tidak memahami materinya. Tolong jelaskan kepada saya. Bagaimana rencana kegiatan besok? Apakah sudah disiapkan? Dia mengatakan bahwa rapat akan diundur lusa. Di sini bisa dilihat bahwa ada perbedaan antara bahasa baku dan bahasa tidak baku. Perbedaan kata. Nah, di sini saya akan memberikan contoh perbedaan kata dari bahasa yang baku dan tidak baku. Mulai dari bahasa baku apotek, bahasa tidak bakunya apotek. Bahasa baku risiko, bahasa tidak baku resiko. Bahasa baku aktivitas, bahasa tidak baku aktivitas. Bahasa baku Februari, bahasa tidak baku Februari. Dan masih banyak lagi bahasa kata-kata yang kebiasaannya tidak dengan menggunakan bahasa yang baku. Manfaat menggunakan bahasa baku. Di sini saya akan memberikan manfaat dari menggunakan bahasa baku, yaitu 1. Membuat komunikasi lebih jelas dan tepat. Dengan menggunakan bahasa baku, lawan bicara kita bisa mendengarkan dengan jelas dan juga bisa memahami apa yang kita bicarakan. Yang kedua, menunjukkan sikap sopan dan profesional. Bahasa baku merupakan bahasa utama yang ada pada negara tersebut. Jika kita menggunakan bahasa tersebut, maka kita akan dilihat
sebagai orang yang sopan dan juga profesional. Ketiga, meningkatkan kemampuan berbahasa dan menulis. Dengan kita sering menggunakan bahasa baku, maka kemampuan berbahasa dan menulis kita akan meningkat. Yang keempat, meningkatkan kecerdasan dan wawasan. Kesimpulan dari materi ini, penggunaan bahasa baku sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena membantu kita berkomunikasi dengan jelas, profesional, serta menjaga kesatuan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa. Bahasa baku berperan penting dalam membentuk komunikasi yang efektif, sopan, dan berwibawa. Penggunaan bahasa baku tidak hanya mencerminkan kedisiplinan berbahasa, tetapi juga menunjukkan kecerdasan dan penghargaan kita terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Referensi yang saya pakai untuk materi ini yaitu ada website katadata.co.id, lalu selanjutnya ada website lms.kemdikdesaintek.go.id, lalu yang terakhir ada website cnnindonesia.com. Baiklah, mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih untuk yang sudah nonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.